Oke, saya memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Ahmad Ali Gabriel. Biasa dipanggil di pondok itu biasa dipanggil Ali, Mas Ali atau Pak Ali atau dan lain sebagainya. Oke. Saya memang kalau bisa dibilang selama 24 tahun ini memang saya besar, lahir dan besar di lingkungan pesantren. Jadi mulai dari saya lahir sampai saya saat ini saya memang besar dan bertumbuh dan juga bergaulnya memang di lingkungan pesantren juga. Dan latar belakang saya sendiri, Hmm? eh, saya SMP atau MTS aliyah itu saya di pesantren. Selain itu saya juga terkadang kalau orang bilang itu posonan ya, posonan itu kayak kita ngaji di pondok-pondok lain di pulau-pulau Jawa atau di mana itu. Itu untuk beberapa bulan di sana untuk menimba ilmu. Ada kiai-kiai yang eh, ada di berbagai berbagai pondok pesantren seperti itu. Lalu saya Oke. saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana UGM Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah semua pengasuh, santri, pembimbing maupun guru-guru, ustadz-ustadz yang ada, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pesantren ini sendiri, masa pandemi ini memang sangat-sangat eh, dilema, nggak? Sangat-sangat sulit, sangat dilema juga. Di satu sisi memang di pesantren itu tidak memungkiri adanya kerumunan, apalagi di asrama, di eh, halaman dan lain sebagainya. Dan itulah tantangan tersendiri untuk pesantren, tantangan yang ada di pandemi ini untuk bagaimana kita bisa menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan dan menjaga satu sama lain di masa yang serba sulit ini. Memang untuk pembelajaran tatap muka memang kita tidak masih menggunakan daring, masih menggunakan metode virtual seperti ini untuk tatap muka, tapi untuk kepesantrenannya kita tetap eh, santri-santri sudah ada yang masuk walaupun belum semuanya, dan itu kita tetap menggunakan protokol yang ketat mulai dari kedatangan yang disertai surat-surat eh, antigen, PCR dan lain sebagainya. Lalu ketika masuk pesantren kita siapkan tempat untuk karantina terlebih dahulu sebelum masuk ke asrama dan mengikuti kegiatan-kegiatan di asrama. Lalu di asrama pun kita membatasi akses dari luar mau keluar maupun ke dalam pesantren juga kita batasi karena kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, maka kita harus benar-benar menjaga amanah dari orang tua santri tersebut untuk menjaga kesehatan anak yang ada di pesantren ini atau di pondok ini. Kalau untuk di pondok itu sendiri, memang untuk kalau ada perspektif yang mengatakan kata kalau di pondok itu bosan kegiatan seperti itu memang tergantung kebijakan atau kegiatan yang ada di pondok itu sendiri, Mas. Itu juga tantangan Hmm. untuk kita. Bagaimana menjaga anak-anak di pondok itu tetap aktif, tetap bagaimana tetap semangat, tetap dan lain sebagainya untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Itu biasanya memang kita adakan variasi-variasi kegiatan. Contoh kegiatan di luar asrama atau kalau di Krapia ini di pondok, karena kebetulan asrama itu nyambung dengan lapangan, jadi kita Hmm. kegiatannya itu ada juga yang kayak bela diri, senam dan lain sebagainya. Kita menggunakan ke lapangan itu sebagai fungsi untuk mengalihkan rasa bosan kita yang ada. Apalagi di masa seperti ini ya, kalau Iya, tidak iya. nggak kemana-mana itu kan bosan dan lain sebagainya. Bosan Maka banget itu ya. jadi kita sering adakan kegiatan-kegiatan di lapangan, entah itu kegiatan eh, apa namanya bercocok tanam atau apa kan kebetulan ada kebun hidroponik juga dan sebagainya. Kita adakan lomba sepak bola, lomba nah, orang kalau di pondok ngomongnya lomba bal-balan, futsal, lomba futsal gitu di Oh, lapangan yang itu. dalam dalam Nah, pondoknya itu ya. Antara nggih, antar santri di gitu ya. pondok dan lapangan, nggih. Lalu kegiatan-kegiatan seperti kita adakan contoh di eh, waktu pagelaran Euro ini Mas kemarin. Mas saya suka Iya. sepak bola ya. Nah, itu kita adakan nobar juga Mas itu Mas. Oh, Jadi jenengan ketika hari Italia libur, atau Inggris Mas kemarin? wah saya Azuri, wah. Wah.
Saya juga Oke, suka oke. sepak bola. Jadi saya ikut nobar nonton bareng santri-santri itu. Alhamdulillah. Ya, ya. Ada senang juga itu anak-anak. Jadi ketika hari hari libur itu juga Hmm, ketika biar nggak bosan kita ayo kita adakan nobar sekalian bakar-bakar atau apa gitu sekalian yang untuk ada yang di pondok itu masak-masak bareng biasanya yang di dapur itu pada masak terus makan bareng-bareng sambil nonton gitu. Justru salah satu mungkin ya, salah satu hikmah karena adanya pandemi ini dan kita membatasi kegiatan agar tetap terkonten di dalam pondok pesantren itu memang hmm. eh, menguatkan dan mengeratkan ya ukhuwahnya antar antar santri, antar anak-anak, terutama anak-anak yang dari berbagai macam latar belakang seperti itu. Ketika jadi satu ternyata toh bisa kok kita bisa mengadakan. Jadi setiap hari kita tertantang untuk mengadakan hal-hal baru yang memicu keaktifan anak dalam bersosialisasi seperti itu. Kalau untuk kesulitan menghadapi multikultural atau perbedaan latar belakang budaya dan Ya, kehidupan sosial dari anak-anak itu memang kalau dibilang sulit memang sulit. Dan itulah tantangan untuk pondok pesantren untuk menyatukan kehidupan sosialisasi mereka. ah, Dan memang dibutuhkan kalau di pesantren ya tidak hanya kemampuan dalam tanda kutip kemampuan berpikir dan kemampuan akademik, tapi kita membutuhkan pengalaman juga. Jadi terutama untuk pembimbing-pembimbing yang ada di asrama itu memang sebagian besar atau banyak dari mereka itu juga alumni-alumni dari pesantren-pesantren. Jadi mereka sudah pernah mengalami fase santri yang dialami saat ini seperti itu. Termasuk saya juga. Ketika saya menemukan tipe anak yang seperti A gitu, oh saya langsung keinget misal, oh dulu ada temanku waktu aku mondok dulu waktu kecil temanku kayak gini juga nih. Jadi perlakuannya seperti ini, perlakuan seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu memang unik ya. Jadi di pondok itu memang bisa dibilang kalau zaman si zaman saya dulu itu memang gambaran dari Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke itu ada semua di yes. pesantren. Mulai dari Padang sampai Papua itu ada di pesantren itu saya jadi dan di situ eh, ini agak agak ngait ke yang rasa bosan tadi itu ya. Di situ Ya, malah enggak ya, kenapa enggak ya? Malah di situ dapat wawasan-wawasan baru tentang budaya-budaya tempat mereka usul asal usul mereka gitu. Misal dari Sulawesi di sana ketika dia nanti itu pentas atau di pondok itu ada acara pentas atau kelas meeting gitu seperti nah, itu itu nanti dia menampilkan ada yang menampilkan tarian budayanya ada yang adat kostum adat dari budayanya dari Sulawesi dari Manado dari Papua bahkan ada yang menampilkan seperti itu membawa warna-warna baru untuk hmm. anak-anak di pesantren seperti itu dan itu memicu kehidupan sosial mereka untuk saling mengenal satu sama lain dan saling mengerti memunculkan empati dan simpati. Ada, memang ada anak yang sulit untuk diatur dan lain sebagainya. Terus dia eh, paling beratnya itu dia bolos pasti bolos sekolah itu sampai berapa hari gitu. Dicari tuh ya Oh, kok dia jadi di asrama itu apa delian karo pembimbing. Main ketak umpet, main ya, ketak umpet gitu. Dia iya, dicari ngumpet itu kadang yang bikin agak gedek gitu sama anaknya itu. Tapi masalah-masalah seperti itu memang kita menyikapinya dengan terbuka, dengan wali santri juga dengan orang tua. Setiap ada masalah seperti itu, selain kita tegur anaknya dan kita beri sanksi ataupun hukuman atau kalau di pondok itu istilahnya apa ya namanya itu, takziran. Kita beri takziran yang sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan. Lalu setelah itu kita hmm, juga mengkomunikasikan kepada orang tua. Ini ya, seperti ini, Bu, putra putri panjenengan di pondok seperti ini. Kita sudah menyikapi seperti ini. Mungkin Ibu ada usul dan lain sebagainya. Tetap kita jalani komunikasi dengan orang tua agar apa yang kita berikan ke anak itu treatmentnya tidak salah. Tidak, jadi nggak main apa ya, misalnya, oh nakal, we, anu, wes, pukul gitu. Enggak, hmm. kita nggak pakai seperti itu. Ada memang beberapa anak itu kalau saya pribadi nyebutnya anak itu anak dengan apa nih anak unik ya beberapa mungkin sekitar 1 tahun yang lalu itu ada salah satu santri itu dia orang Jogja juga dia orang Jogja itu jadi dia itu memang eh, paling nggak mau diatur
Jadi mau disuruh apa namanya diajak buat jamaah susah, buat masuk kelas juga dia pindah-pindah kelas Mas. Jadi dia itu nggak pengen belajar di satu tempat, dia pengen belajar Nah, di semua kelas. Jadi dia wah, ketika itu dia menuntut masuk, ilmunya tinggi tuh mas, semangat menuntut iya ilmunya itu. tinggi tadi. Makanya saya bilang anak ini unik loh. Ini kejadian 1 banding 1000 saya bilang gitu. Jadi ada anak anak itu misalnya dia kebetulan dia ini kan santri baru nih kelas 7. Dia dimasuk di kelas 7B gitu. 7B Hmm. lupa saya 7B atau 7C. Itu begitu pelajaran kedua dia pindah ke kelas 8. Pelajaran ketiga dia pindah ke kelas lain. Saya tanya kan kenapa kamu kok pindah-pindah gitu. "Oh, saya tuh bosen Pak satu kelas temennya itu terus gurunya itu terus Ya. pelajarannya saya bosen Nah, pengen belajar yang lain katanya loh nanti dulu sabar bilang gitu. hmm. Salah satu kunci untuk anak-anak itu sukses dalam belajar itu adalah rasa ingin tahu yang murni dari anak. Ya, Jadi ketika saya ingin anak itu tahu. ingin nggih, rasa ingin tahu ketika anak itu ingin mencari tahu tentang suatu ilmu atau suatu hal tertentu kita tidak boleh melarang mereka tapi kita sebisa mungkin memberi jalan yang terbaik untuk mereka mencari apa yang ingin mereka cari tahu itu. Sebenarnya tidak benar mas itu mas. Kalau Ya benar ya. misalkan Hmm. lulusan pondok cuma jadi ustadz atau jadi kiai itu sebenarnya sangat bisa disangkal, nggih, sangat bisa dibantah. Karena kebetulan saya juga sekarang masuk di komunitas atau himpunan alumni dari pondok-pondok saya itu. Dan Iya. di situ memang karena saya nggih, saya basicnya itu S1 itu saya di ekonomi manajemen, lalu S2-nya Hmm. di ilmu kebijakan di Pascasarjana UGM. Jadi memang selain saya di pesantren ini, saya juga apa nggih melakukan usaha di luar juga selain di pesantren ini. Jadi kalau dibilang lulusan jadi ustadz tok, sebenarnya tidak karena banyak dari eh, rekan-rekan saya atau teman-teman sejawat saya di pesantren itu sekarang ada yang jadi dosen, jadi pengusaha, bahkan jadi apa namanya eh, maksudnya berkecimpung di dunia-dunia kayak gitu tuh banyak ada yang di BUMN dan lain sebagainya, ada yang punya meneruskan usaha keluarganya, tapi ada jadi ustadz maupun pembimbing atau berkecimpung di dunia rohani juga ada seperti itu. Saya selalu menekankan juga terutama ke Hmm. anak-anak yang kelas 3 SMA gitu. 3 SMA yang mau lulus dan kuliah di Ya. luar gitu. Entah itu dia nanti kuliah dimanapun itu, saya selalu menekankan begini. Ketika kalian nanti di luar, kalian akan bertemu banyak sekali model-model menungso, aku bilang gitu. Jadi Ya. model-model manusia itu ada banyak gitu. Kalian tidak boleh semena-mena bersikap kalau kalian itu selalu benar, karena begini, karena di pesantren itu kalian sudah tahu apa itu empati, simpati, dan toleransi. Kalian sudah seharian udah eh, apa namanya, udah mengetahui itu, udah Ya. menjalani itu sehari-hari. Dan di Hmm. luar sana nanti ketika kalian bertemu yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda latar belakang, itu wajar karena semua orang pasti seperti itu. Dan saya pun juga mengalami ketika di kampus di mana dan lain sebagainya. Itu juga sangat berbeda sekali. Dan pesan saya ke anak-anak itu eh, kalian boleh menjadi apa saja, kalian itu boleh untuk melakukan apa saja, tapi kalian Hmm. tetap ingat identitas. Jadi tetap ingat eh, iman yang sudah atau dasar-dasar yang sudah kalian pelajari di pesantren, yang sudah kalian dapatkan di pesantren itu kalian jadikan identitas untuk ibaratnya kartu nama untuk memperkenalkan ke dunia luar bahwa pesantren itu bisa kayak gini loh, pondok itu bisa kayak gini. Kalau untuk senioritas itu kita nggak ada di sini mas, karena ospek kita itu eh, orientasi kita itu lebih ke pengenalan pesantren, lingkungan sosial budaya yang ada di Krapyak Ya. ini. Karena Krapyak ini kan Hmm. dusun ya. Krapyak ini Ya. kan dusun di sisi selatan Jogja ini. Jadi memang di lingkungan Krapyak ini memang sangat kental dengan budaya-budaya pesantren, dengan kehidupan sosial santri-santri yang seperti itu. Maka yang kita kenalkan adalah budaya itu, kehidupan itu. Jadi kita ajak berkeliling ke masyarakat Krapyak itu seperti ini. Jadi kiai-kiai yang ada di Krapyak itu seperti ini. Kiai-kiai yang ada di Krapyak itu ini ada di sini, ada di komplek ini dan lain sebagainya. Dan Krapyak itu siapa saja yang mengelola yang di Krapyak ini kita kenalkan ke pengasuh-pengasuhnya, kita kenalkan ke pengelolanya dan lain sebagainya seperti itu.
Itu ada peraturan tertulis Mas itu. Oleh karena itu, itulah kenapa kita di pesantren itu asrama putra, sekolah putra, asrama putri dan sekolah putri itu kita pisahkan. Oke, Jadi memang makanya dipisahkan gitu ya. aturan-aturan Hmm. aturan seperti itu memang ada, memang tidak diperbolehkan. Karena untuk menjaga salah satu fungsinya itu memang sudah untuk menjaga fokus anak-anak juga seperti itu. Ya, tapi ada yang curi-curian gitu ya, Mas ya. Oh ada, pasti itu ada, pasti Anak muda ketahuan lah itu. ya Mas ya. Iya, Ya pasti kan? ketahuan itu. Sering itu kayak gitu itu. Dan pasti ketahuan ya Mas ya. Ah, ah. Karena dulu, karena dulu saya juga pernah nyantri. Wah, dan dulu pernah Oh, pacaran mungkin. enggak, saya dulu Oh enggak. enggak, Jadi aman saya saya masalahnya. saya tahu, saya tahu Ya. eh, apa ya istilahnya caranya anak-anak curi-curi komunikasi itu loh mas, yang gemes Iya. sih, bikin kita gemes itu biasanya. Jadi Oke. karena dulu saya pernah nyantri, jadi saya tahu Hah? sebagai bahan-bahan besar caranya gimana sih mereka colong-colong komunikasi itu. Karena dulu kan eh, saya juga nyantri kan, jadi banyak kan apa di lingkungan saya yang teman-teman saya yang kayak gitu juga. Jadi saya tahu juga, jadi kayak bisa Spill Mas. nyonangi bocah gitu. Spill ya. Satu Mas, satu aja Mas. Satu aja Nah, metode atau cara yang biasanya buat teman-teman santri ini oke nyuri-nyurinya oke. gimana sih? Satu aja Mas. Oke, Kayaknya ini yang banyak paling sih kayaknya. Kita ini satu paling aja, unik. satu aja. Ini paling Ah, unik satu. nih Mas, cerita cerita paling unik juga. Jadi Ah, ada salah satu metode eh, kan ini ya eh, santri putra dan putri itu kan dipisah ya itu ya. ah. Jadi caranya ini cukup unik bahkan kayak mungkin ini cara ini bisa ditiru sama badan intelijen ya mungkin ya kalau nonton nanti ini. Mungkin ini karena ini sangat unik. Jadi Ya. kalau misalkan santri putra eh, sebelumnya itu sudah berkomunikasi melalui kalau zaman saya dulu surat gitu. Surat tulis itu tulis Nah, tangan tertulis surat. deh. Ah. Suratnya sudah tulis tangan. Jadi surat itu diletakkan di eh, peci. Jadi peci hitam itu mungkin saya nggak pakai Ya, peci ya hitam. ada Kan ada sampingnya ada itu ya. selimpetannya. Ya, ya, Ah, ada ada itunya. selimpetannya itu. Terus dititipkan ke temannya untuk memberikan ke salah satu teman yang putri. Jadi peci itu ditaruh di meja belajarnya teman putri itu dalam keadaan tertutup. Jadi kondisinya tuh pecinya tuh tutup gitu loh. Kondisi Ah, normal, kondisi normal. ya. Nah, nanti cara temannya itu mengetahui ketika besoknya ketika peci itu ada di situ dengan kondisi terbuka, itu berarti suratnya sudah dibalas. Oh, Kalau pecinya masih kondisi seperti itu, berarti nah, suratnya seperti itu. antara antara belum dibalas ataupun belum diambil. Seperti itu. Oh, ini Ya, gitu. kalau udah berubah posisinya itu sudah Kalau dibalas sudah gitu ya. berubah posisi itu berarti Hah? suratnya sudah dibalas. Paling template itu biasanya telur, tempe, sayur, nasi sama kerupuk gitu, sama sambal. Itu template paling dasar. Template deh ya. Oh, Dan itu itu template. Kalau masnya bilang template banget ya, aku yang paling paling basic lah ibaratnya ini paling template itu kayak gitu. Makanya sekarang kita di pondok itu ada kantin juga mas. Jadi selain anak-anak itu oh, menu-menu makanan yang sudah ada, mereka bisa hah? nambah sendiri gitu, terserah mereka. Nanti tinggal bayar karena ibu-ibu kantinnya itu juga kita apa namanya ibaratnya Memberdayakan. kita juga Hah? mengajak memberdayakan masyarakat sekitar juga yang kayak ibu-ibu dapur yang suka masak yang bikin-bikin masakan di kantin Oh, dan lain sebagainya itu juga kita berdayakan dari sekitar lingkungan dari masyarakat juga. Ada mas seperti itu tuh ada di beberapa pesantren di oh ada ya. Indonesia atau di Jawa ini memang ada. Bahkan di Kerapiak pun juga ada yang seperti itu. Untuk di pondok ini biasanya itu lebih khususnya di bulan Ramadan atau bulan Oh, puasa. bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sangat ramai sekali di hampir semua pondok di Indonesia itu mengadakan yang namanya yang saya sempat singgung di awal tadi itu posonan. Jadi ngaji posonan. Ngaji posonan itu jadi santri dari luar selama Hmm? bulan Ramadan itu dia menetap di pondok itu untuk belajar beberapa ilmu tertentu atau beberapa kitab tertentu. Misalnya dia ingin belajar fikih, ingin belajar Quran, bisa belajar dan lain sebagainya itu belajar balaghah dan lain sebagainya itu nanti ada pondok itu menyediakan hal-hal seperti itu. Sana. Emang di Krapyak ini ada juga yang namanya komplek mahasiswa. Gitu. Jadi di Oh situ ya. seperti asrama mahasiswa. Jadi memang di situ memang mahasiswanya juga kuliah juga. Kuliah kegiatan di luar. Tapi Oh, ketika ya. waktunya ngaji itu Ba'da Isya dan Ba'da Subuh itu mereka ikut ngaji. Seperti itu. Karena dua itu. Ba'da Isya mereka ikut Oh, ngaji, Ba'da Subuh ikut ngaji. Setelah itu mereka kegiatan ada yang kuliah,
ada yang kerja, ada yang nyambi dan lain sebagainya. Jadi macam-macam memang. Ada memang seperti itu di Krapek juga ada. Saya memandangnya itu saya selalu punya prinsip dan ini mungkin saya sampaikan juga ke beberapa teman-teman terdekat, beberapa rekan-rekan terdekat juga. Dalam beragama, terutama dalam kehidupan amaliyah kita, sehari-hari, fikriyah kita sehari-hari, itu kita eh, tujuan kita dalam bersosialisasi dan beragama itu sebenarnya bukan membedakan yang satu, tapi kita harus menyatukan yang beda. Seperti itu. Jadi ketika itu muncul banyak apa yang disebut tadi banyak aliran, banyak ini dan lain sebagainya itu justru malah kadang itu jadi ladang untuk berargumen dan nanti tidak memberikan solusi di situ. Jadi ketika saya bilang tadi menyatukan yang beda bukannya membedakan yang satu karena inti dari pokok dari syariah kita kan itu kan menyembah yang di atas gitu. Hmm. Cara menyembah Gusti Allah, man rabbuka, man kitabuka, man nabiyuka itu. Itu ketika ketika kiblat kita sama, ketika Tuhan kita sama, lalu kenapa kita saling menyerang satu sama lain gitu. Ya, Perbedaan itu pasti ada. Contoh paling paling dasar ini saya buka-bukaan di sini saja. Misalkan NU sama Muhammadiyah gitu. ya. Misalkan seperti itu. Dulu itu ribut di mana-mana NU kunut, NU Muhammadiyah kunut dan lain sebagainya. Saya sempat mendengar cerita bahwa ketika Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu sedang umroh bersama gitu. Hmm. Dan ketika Mbah Hasyim Asy'ari yang menjadi imam, beliau tidak memakai kunut karena tahu makmumnya Kiai Ahmad Dahlan. Ya, Justru kebalikannya ketika Kiai Dahlan imam ketika subuh, beliau menggunakan kunut karena tahu makmumnya itu sahabat beliau makmumnya Kiai itu. Haji Hasyim Asy'ari. Jadi itu yang perlu kita tiru, bukan perbedaannya, tapi justru perbedaan itulah yang mengharuskan kita untuk menjadi satu, gitu, bukan membedakan satu sama lain. Ah, Jadi ketika muncul banyak-banyak ini ngomong ini terus kamu harus ikut aku. Itu kan berarti kita udah membedakan yang satu dari tujuan kita. ya. Yang jenengan bilang tadi ada banyak golongan lalu yang benar hanya satu. Kenapa kita tidak fokus bersatu untuk menyatukan semua itu gitu? Kenapa kita malah saling menyerang satu sama lain dan membenarkan satu sama menyalahkan satu sama lain? Karena yang saya dapat, yang saya selama ini di pesantren itu memang guys, toleransi, empati dan satu sama lain itu sangat tinggi dan itulah kenapa kehidupan di pesantren itu sampai sekarang tidak terusik sama sekali. Jadi mau ada interupsi dari mungkin agak ngapunten ya mungkin agak sensitif, mungkin ada interupsi dari partai politik dari apa. Kita sama sekali nggak pengaruh karena apa? Karena di pondok itu udah biasa orang-orang kayak gitu, beda satu sama lain itu udah biasa. Kita hidup berdampingan tuh dengan hal seperti itu. Tapi tujuan kita di pesantren tetap satu, yaitu Islam rahmatan lil alamin tetap. Jadi memang untuk menghadapi gempuran apa ya budaya, gempuran digitalisasi yang kuat seperti saat ini, perubahan-perubahan yang masif itu memang kalau saya menganalogikan itu kita harus bikin payung yang kuat, kita harus punya iman yang kuat. Jadi kita emang harus awake dhewe iki kudu dadi dhisik gitu. Jadi diri kita itu udah harus jadi dulu. Kita harus punya iman yang kuat dulu, kita harus punya pendirian yang kuat dulu. Baru ketika kita digempur dan lain sebagainya untuk berbagai macam perubahan, kita nggak goyah di situ. Kita tetap punya prinsip. Di pesantren juga diajarkan seperti itu. Kita mau berbagai macam apapun orang-orang yang kita temui, tetap kita, makanya saya bilang tadi, kita harus punya identitas. Kita harus punya iman. Kita harus punya eh, apa ya kekuatan yang tidak bisa digoyangkan gitu loh kalau kita Ya. memang benar-benar beriman nanti kita ketika mendapatkan gemburan-gemburan seperti itu ya tidak tidak mudah goyah seperti itu. Pesan saya ya sebenarnya cuma itu sih karena apa ya kembali lagi mau kita mau belajar agama dimanapun belajar dengan siapapun itu monggo saya tidak tidak harus oh kalau mau belajar benar harus ke sini kalau mau belajar jangan belajar ke situ nanti salah sesat dan sebagainya saya nggak seperti itu belajar dimanapun itu monggo-monggo saja. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya pendirian, kita harus punya iman kita sendiri, kepercayaan kita sendiri, dan kita harus menyikapinya dengan rahmatan lil alamin. Tidak Oke. boleh ketika kita misalkan kita belajar di satu tempat oleh seseorang, kalau kita menganggap itu sangat orang itu udah benar nih yang lain salah.
itu kan berarti kita udah nggak lil alamin kan, kita udah lil nafsi jadinya untuk diri sendiri malahan.